Welcome back Sobat Warkop DHS. Video kali ini kita akan mengulas proyeksi kekuatan MLRS Indonesia hingga tahun 2044. Mulai dari negara-negara mana saja yang berpotensi diakuisisi dan melakukan kolaborasi bersama pengembangan MLRS, hingga perkiraan jumlah yang diakuisisi sampai banyaknya jumlah MLRS, perkiraan implementasi dari akuisisi luar negeri, juga proyek MLRS nasional. Berfokus pada modernisasi armada yang eksis saat ini, penguatan kemandirian industri pertahanan, pengadaan sistem baru yang lebih canggih, dan pemanfaatan kolaborasi kerjasama luar negeri. Menuju tahun 2044, postur pertahanan Indonesia di bidang artileri roket akan bertransformasi signifikan. Dari ketergantungan pada alutsista impor menuju keseimbangan dengan produk dalam negeri, tanpa harus menunggu lama-lama. Berikut MLRS yang diproyeksikan kemungkinan dimiliki oleh Tentara Nasional Indonesia beserta jumlahnya hingga 2044. Informasi ini Mimin dapat dari obrolan iseng warung di kalangan hansip, pengamat kaleng-kaleng geopolitik sampai penghuni pos ronda. 1. TRG-300 Kasirga buatan Turki. Sebagai pengingat, Indonesia resmi menandatangani kontrak pengadaan rudal Khan pada akhir 2023 lalu, dan kini rudal-rudal tersebut sudah berada di Indonesia. Namun ada yang luput dari perhatian publik, pengadaan MLRS TRG-300 Kasirga senilai ratusan juta dolar. MLRS TRG-300 Kasirga atau TRG-300 Tiger adalah sistem peluncuran roket ganda berpemandu buatan Turki Roketsan. Sistem ini memiliki 4 tabung peluncuran roket kaliber 300 mm yang mana roketnya memiliki daya jangkau maksimum hingga 120 km. Amunisinya bisa berupa high explosive, fragmentasi, dan cluster untuk personel dan kendaraan lapis baja. Untuk kecepatan maksimum mencapai 4,8 Mach, dipandu dengan sistem inersia yang dibantu GPS dan GLONASS, serta correction error point-nya di bawah 10 meter. Untuk kemungkinan akuisisi yang disertai transfer teknologi dan dibuat sebagian di dalam negeri sekitar 48 unit hingga 2044. Yang kedua, MLRS Astros MK3 atau MLRS Astros 2020. Beberapa waktu lalu Indonesia dan Brazil berkomitmen untuk membina kemitraan strategis yang lebih dalam di segala bidang, dan tak luput juga di bidang pertahanan yang spesifik mengembangkan proyek teknologi rudal. Lebih detailnya, Brazil sebagai lead produsen alutsista berupa MLRS Astros yang kenamaan dan juga sudah digunakan oleh Pusenarmet TNI Angkatan Darat Indonesia sebanyak 63 unit. Dan rencananya akan terus bertambah sampai 2044 melalui kerjasama alih teknologi dengan perusahaan asal Brazil Avibras. MLRS Astros adalah MLRS yang berkemampuan unik, yaitu sistem yang mampu menembakkan berbagai kaliber roket dalam satu platform modular yang dapat disesuaikan oleh penggunanya. Avibras sendiri mengeluarkan produk varian terbaru dan tercanggih, yang mana varian ini dapat menembakkan rudal MTAV-300 Matador yang dirancang untuk menjangkau sasaran hingga 300 km dengan hulu ledak seberat 200 hingga 500 kg, high explosive dan cluster dengan 64 subs munisi untuk personel dan kendaraan lapis baja. Rencana yang diharapkan jika program ini berjalan baik hingga 2044, kemungkinan jumlah proyeksi MLRS Astros mencapai 120 hingga 130 unit. Yang ketiga, RM70 Vampire lisensi dari Ceko. MLRS RM70 Vampire adalah MLRS besutan Ceko yang menggunakan roket berkaliber 122 mm. yang memiliki jangkauan hingga 30 km dengan 40 tabung peluncur dan roket terbaru yang sudah dapat diproduksi di dalam negeri, yaitu roket Erham-122B. Sistem peluncuran ini dapat meratakan area seluas 7 hektar dalam satu kali tembakan salvo, serta sistem ini pun juga sudah dapat dibuat di dalam negeri atas kerjasama Ceko dan perusahaan Republic Corp Indonesia. Digunakan oleh marinir TNI Angkatan Laut, rencananya sebagai modernisasi postur kekuatan TNI Angkatan Laut hingga 2044.
yang saat ini beroperasi sekitar 36 unit akan terus ditambah kemungkinan sampai 70 hingga 72 unit. Yang keempat, MLRS Arjuna. MLRS Arjuna merupakan sistem peluncuran roket ganda buatan Indonesia yang dikembangkan PT SAS Aero Sishan dan PT Dahana, menggabungkan roket Erhan 122B dengan peluncuran modular otomatis berbasis truk 8x8 Kamaz yang kini diuji coba lapangan untuk mendukung pertahanan Indonesia dengan kandungan dalam negeri tinggi, sekaligus menambah kemandirian alutsista nasional. Fitur utama senjata menggunakan Erhan 122B yang sudah lulus uji coba berkaliber 122 mm jangkauan 32 km yang dapat digunakan di platform lain yang ada di kesenjataan TNI. Rencananya roket ini terus dikembangkan hingga target 100 km berkecepatan 2 hingga 3 Mach berbobot 63 kg yang dilengkapi sirip penstabil yang dapat melipat berbahan bakar padat komposit. Diharapkan daya rusak dari satu tembakan salvo 40 tabung dapat meluluh lantakan area seluas lebih dari 6 hektar. Untuk sistem peluncurannya berbasis otomatis dan manual dengan sistem programmable logic control yang biasa digunakan pada mesin-mesin industri otomatis. Di samping itu, Indonesia juga mengembangkan MLRS kaliber yang lebih kecil 70 mm seperti busur geni dan Rolex. Diproyeksikan sistem-sistem pengembangan dalam negeri ini dibuat 250 hingga 300 unit hingga tahun 2044. Jadi kemungkinan diharapkan sistem MLRS yang dimiliki Tentara Nasional Indonesia hingga 2044 sekitar 500 hingga 600 unit. Bagaimana sobat? Mantap bukan? Sekian informasinya. Berikan masukan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan share.